Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9 MTS Nurul Falah Arman yang berbahagia, sedang berada di rumah, yang sedang tidur-tiduran, belum mandi, belum absen, dan yang lainnya. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan kalian segera dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9, ini sudah sampai ke pertemuan kelima di IPS, namun yang aktif masih hanya beberapa orang. Sepertinya kalian memang sudah kangen sama Bu Ajijah, mau dipanggil ke sekolah bersama dengan orang tuanya. Tenang aja, nanti dipanggil sama Bu Ajijah ya. Silakan datang ke sekolah bersama dengan orang tuanya. Oke, ini peringatan yang ketiga. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu kembali mengingatkan ini peringatan yang ketiga. Ya. Oke, anak-anak ibu semua yang berbahagia, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang dinamika penduduk bangsa-bangsa yang ada di dinamika penduduk bangsa-bangsa di benua-benua yang ada di dunia. Kemarin selesai sampai di benua Amerika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas benua-benua yang penduduk yang ada di benua Eropa, Afrika, dan Australia. Namun sebelum kita masuk materi, mari kita sama-sama berdoa dulu. Kita berdoa semoga yang semangat belajarnya tetap tambah semangat, dan yang masih males-malesan semoga segera diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa-dosanya. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, disimak materinya baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk materinya ya. Dinamika penduduk benua-benua di dunia. Lanjut dari yang kemarin, kita masuk di penduduk benua Eropa. Negara Eropa didominasi oleh negara maju. Kan kemarin sudah ada pembagiannya ya di pertemuan yang sebelumnya. Beberapa negara-negara di Eropa itu sudah tergolong negara yang maju. Teknologi dan penelitian dikembangkan di antara negara Jerman, Prancis, dan Inggris. Kenapa bisa? Karena di Eropa sebagian besar sumber daya manusianya sudah berkualitas tinggi. Artinya tidak hanya pinter, tapi juga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Oke, lanjut. Beberapa negara di Eropa membentuk kesatuan sebagai masyarakat Uni Eropa namanya. Kenapa sih harus ada Uni Eropa? Tujuannya adalah untuk mempermudah atau memajukan negara-negara yang tertinggal agar ekonominya baik dan segera menjadi negara yang maju. Makanya disebut Uni Eropa. Kondisi penduduk benua Eropa menurut Worldmeter tahun 2020 mencapai 747,5 juta jiwa. Benua Eropa memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan sekitar 34% penduduknya berusia non-produktif. Jadi jangan heran kalau jalan-jalan ke Eropa itu banyak nenek-nenek, banyak kakek-kakek, atau banyak orang yang berusia lansia tapi masih produktif untuk bekerja walaupun usianya sudah non-produktif. Ya. Lanjut, kondisi sosial ekonominya, penduduk Eropa termasuk ras Kaukasoid atau ras berkulit putih, bermata biru, berambut pirang, tinggi gitu ya, dan seterusnya. Ya, model-model kayak ibu gini lah gitu ya. Oke, penduduk benua Eropa dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu suku bangsa Nordik, Alpina, Mediteran, Slavia, dan Dinara. Ini ada di buku. Question number 1, tuliskan ciri-ciri suku bangsa Nordik dan Mediteran. Nordik itu seperti apa? Mediteran itu seperti apa? Ya. Lanjut. Kegiatan ekonominya yang pertama pertaniannya menggunakan teknologi modern. Kamu tahu nggak? Di Inggris itu nyiram padi pakai helikopter. Jadi setiap sore pemilik sawahnya nyiramin padinya sambil pakai helikopter. Ya, kalau nggak percaya lihat aja di Google. 2, perkebunannya anggur, jeruk, dan sayur-sayuran yang dihasilkan oleh negara sekitar Laut Tengah. Tipe ya, maafin tulisannya. Dan produksi hasil perkebunannya seperti kentang dan terigu di benua Eropa paling tinggi di dunia. Karena mereka nggak makan nasi, tapi makan kentang dan makan terigu, tepung. Ya nggak terigunya juga sih, dimakan, dirubah jadi roti, baru dimakan gitu ya. Yang ketiga,
Sektor perikanan terdapat di kawasan Norwegia dan Islandia, ini lautnya bagus. Kemudian sektor pertambangan sama, industri dan jasa, serta pariwisata. Oke, lanjut yang kedua, kondisi penduduk di benua Afrika. Kalau ngomongin Afrika, berarti kita bicara tentang jumlah penduduk yang kulitnya bening-bening, ya. Kondisi alam benua Afrika didominasi iklim kering dan kenampakan alam berupa padang pasir. Gurun selain berupa padang pasir, iklimnya juga iklim gurun atau iklim gurun ya, panas, gersang. Di beberapa daerah menyebabkan kekeringan dan kekurangan bahan pangan. Yang paling sering bencananya adalah kelaparan dan minimnya tingkat pendidikan. Sekarang kalau lapar gimana mau belajar gitu kan? Makanya kamu sebelum belajar sarapan dulu supaya nyambung apa yang diajarin. Kemudian di Afrika banyak juga terdapat rakyat miskin dan penduduk ekonomi yang rendah. Bahkan ada penyakit yang namanya penyakit busung lapar yang menyerang kota Ethiopia gitu ya. Kalau nggak salah minggu lalu ibu udah jelasin. Jadi di kota Ethiopia itu banyak penduduk yang mati karena kelaparan. Jadi busung lapar, perutnya buncit, tapi tidak ada gizi yang cukup di dalamnya, sehingga ya karena nggak makan gitu kan perutnya jadi buncit, lama-lama meninggal dunia gitu ya. Jumlah penduduk dan persebarannya. Benua Afrika mempunyai jumlah penduduk terbesar kedua setelah benua Asia. Kalau benua terbesar kedua Amerika, kalau penduduk terbesar itu Afrika. Jadi banyak penduduknya walaupun negaranya miskin gitu ya. Pada tahun 2019 sekitar 1,33 miliar jiwa. Namun sayangnya penduduk yang besar tidak diimbangi dengan kemampuan penduduk mengolah sumber daya alamnya. Persebaran penduduk di benua ini terdapat di sekitar lembah Sungai Nil dan Rwanda. Benua Afrika sering diidentikan dengan kelaparan dan keterbelakangan. Kondisi tersebut menyebabkan negara Afrika dijuluki The Hopeless Continent. Apa itu The Hopeless Continent? Kamu jelasin ya. Ya, lanjut. Keadaan sosial dan penduduk benua Afrika. Penduduk benua Afrika dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu ras Negroid, Hamid, Khusus, dan Eropa. Ada 800 bahasa yang digunakan, bahasa Arab dan Swahili, serta Hausa yang paling sering digunakan. Bahasa daerahnya juga sangat beragam, ada 4 kelompok rumpun, dia dikelompokkan lagi dari 800 bahasa tadi, dikelompokkan menjadi 4 rumpun. Yang pertama Afro-Asiatica, 2 Nilo-Saharan, 3 Congo-Saharan, dan Khoisan, ya. Masalah kependudukannya meliputi kemiskinan, pendidikan rendah, dan kesehatan rendah. Aktivitas ekonominya di sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan industri, perdagangan, serta pertambangan. Jadi sebenarnya dia sumber daya alamnya banyak gitu. Cuma karena manusia yang hidup di dalamnya itu banyak yang kena penyakit, kemudian negaranya itu tidak mampu mengembangkan tadi, tidak ada sumber daya manusia yang berkualitas, makanya negaranya tetap jadi miskin gitu ya. Nah, sebagian besar penduduknya mengembangkan sektor agraris, di sekitar 60% di benua Afrika bekerja sebagai petani dengan hasil pertanian berupa karet, kapas, kopi, coklat, tebu, kelapa sawit, tembakau, gandum, dan kurma. Kalau kurma di daerah Arab dan sekitarnya. Sektor peternakannya domba dan sapi. Sektor pertambangannya intan. Kamu tahu intan? Intan tuh di atas emas harganya gitu ya. Berlian, emas, krom, dan mangan dan tembaga. Oke. Tuliskan ciri-ciri ras Negroid yang terdapat dan di negara mana saja kah ras tersebut di benua Eropa. Jadi misalnya gini, ras Negroid itu apa? Ya, dan tersebar di negara mana aja di Eropa. Ya, disebutin. Lanjut, kita ke benua Australia yang terakhir. Merupakan benua terkecil di dunia. Satu daratan benua yang paling luas menjadi satu negara. Ya. Benua Australia, ada fakta menarik mengenai Australia. Satu, ditemukan oleh bangsa Eropa ketika mencari rempah-rempah. Jadi dia nemuin benua, nemuin satu daratan, kemudian dikasih namalah daratan tersebut Australia. Nah, penduduk yang tinggal di benua Australia berasal dari benua Eropa. Kedatangan bangsa Eropa tersebut memegang peranan penting di setiap aspek kehidupan, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Jadi dia diatur sama orang-orang bangsa Eropa awalnya, gitu ya, karena orang Eropa yang nemuin. Karakteristiknya dipengaruhi oleh tapi pada abad ke-15
bangsa Inggris datang, Eropa pergi, bangsa Inggris datang, maka Inggris yang menguasai, gitu ya. Di mana Inggris menguasainya? Di Kepulauan Tasmania, dan menyatakan wilayah tersebut di bawah kekuasaan Inggris dengan sebutan Dominion atau dan membentuk pemerintahan yang namanya Commonwealth. Ada 6 bagian negara yang dibentuk dari pemerintahan Commonwealth tadi, gitu ya. 6 negaranya sudah disebutkan minggu lalu. Oke, yang terakhir bangsa Eropa memenuhi dan mempengaruhi benua Australia sehingga menyebabkan suku asli Australia terdesak ke daerah pinggiran dan pedalaman. Jadi suku asli Australia itu justru kegeser. Kenapa? Karena masuknya bangsa Eropa ke negara tersebut atau ke benua tersebut. Apakah suku asli bangsa Australia gitu ya yang tergeser tadi ke daerah pinggiran dan pedalaman, suku apa sebenarnya mereka? Ya, suku aslinya. Pertumbuhan dan jumlah penduduk di benua Australia. Berdasarkan sejarahnya, benua Australia dihuni oleh suku asli aborigin. Namun, menurut data kependudukan tahun 2003, jumlah penduduknya adalah 19,9 juta jiwa dengan pertumbuhan sekitar 0,6% per tahun. Suku bangsa yang mendiami benua Australia adalah suku bangsa Eropa, Asia, dan aborigin. Agamanya mayoritas memeluk agama Kristen, Anglikan, Katolik Roma, Ortodoks, dan lain sebagainya. Bahasa resminya bahasa Inggris, Australian English lebih tepatnya gitu ya, yang sedikit banyak memiliki perbedaan dengan British English dan American English. Jadi dia sama kayak bahasa Inggris, cuma beda dari segi aksen dan pelafalannya, tapi sama-sama bahasa Inggris. Kondisi sosial ekonomi. Ekonominya peternakan, perkebunan, pertambangan. Yang lebih difokusin pada sektor pertanian dan pertambangan. Kemudian terutama di daerah yang banyak curah hujannya. Pertaniannya terdapat di wilayah tengah dan timur. Mengembalakan biri-biri, tahu biri-biri? Yang di Upin Ipin mirip domba gitu ya. Selain itu, hasil pertanian Australianya yang menonjol adalah gandum. Dihasilkan di lebah Sungai Murai, tebu, dihasilkan di Queensland dan New South Wales. Perekonomian Australia di dalam bidang industri, mesin industri, mobil, kapal, barang elektronik, besi baja, dan alat kedokteran. Kota-kotanya Sydney, Newcastle, Brisbane, Hobart, Adelaide, dan Perth. Ya. Komoditas ekspornya wool, dari domba tadi, dari biri-biri tadi itu ya, banyak woolnya. Kemudian penduduk Australia juga menghasilkan sapi potong, sapi Australia, tahu ya? Bukan sapi Haji Joni, bukan sapi Australia ya. Susu dan keju yang dihasilkan oleh peternakan sapi. Terus nomor 5, tuliskan 5 bangsa pendatang yang mendiami wilayah benua Australia. Ada 5 bangsa pendatang yang mendiami kawasan wilayah benua Australia. Oke, pertanyaan tadi sekaligus menutup materi kita. Sekian ya anak-anak Ibu. Terima kasih. Oke anak-anak Ibu, demikian tadi pemaparan materinya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sekedar memberikan informasi bahwa link Google Form dan tugas-tugas online yang selama ini diberikan dari mulai pertemuan 1 sampai ke pertemuan 5 hari ini, itu semuanya masih terbuka. Ibu masih memberikan kelonggaran dan memberikan dispensasi untuk kelas 9. Link tersebut masih dibuka, artinya jika kalian masih mau mengerjakan, buat yang kemarin-kemarin belum mengerjakan, silakan diisi, dibuka linknya, diklik, lalu diisi pertanyaannya agar kalian mendapat nilai. Adapun informasi linknya bisa dilihat di grup belajar, coba minta sama teman-temannya, dan kemudian materinya bisa dilihat di channel YouTube MTS Nurul Falah Arman. Search atau cari yang pelajaran IPS mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima hari ini ya. Anak-anak Ibu, demikian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti. Ibu mengingatkan lagi dan selalu mengingatkan bahwa kamu kelas 9, belajar yang mesti harus lebih serius dari yang lain. Jangan kalah sama keadaan. Jangan malas, jangan menyerah sama situasi kita yang seperti ini saat ini. Semua menghadapi hal yang sama, tapi kalau kita semangat, kalau kita yakin, maka kita semua bisa melewatinya. Ya.
Ibu rasa cukup. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tugasnya dikerjakan, ada di question tadi semua. Kalian langsung jawab nanti di Google Form-nya supaya dapat nilai yang baik. Maka dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.